6. Keputusan. Aku terkejut mendengar pertanyaan dingin yang dilontarkan Kamila. Rasanya seperti tersengat aliran listrik. Luar biasa kaget. Segera aku bangkit duduk. Kamu bercandakan, Mil? Tanyaku menggebu. Aku serius. Kamu hamil bila? Tante Mana gak mungkin salah memeriksa. Kamila menyebut dokter yang sering memeriksa ibu dengan sebutan tante. Karena beliau adalah teman akrab ibu dari semasa kecil. Aku beberapa kali bertemu dengannya di toko bunga kami. Dari cerita yang kudengar, anak lelakinya pernah mengejar Kamila. Sayang, Kamila justru memilih Kak Sabiru. Lelaki sahaja bertampang sok teduh itu. Tidak, Tante Mana salah. Aku gak hamil. Bantahku ketakutan. Kamu hamil? Bila? Enggak, Aku menjerit histeris sambil menutup kedua telinga dan menggelang-gelang cepat. Penuturan lembut Kamila terdengar begitu menyeramkan. Siapa? Siapa yang menghamilimu? Zainkah? Kamila bukannya dia mendengar pekikanku. Dia justru tampak penasaran ingin tahu siapa ayah dari bayi ini. Katakan, Bila. Katakan padaku, siapa ayah bayi itu? Kamila mengguncang kedua bahuku. Aku tidak hamil. Kamila, sanggah tersendat napas sesak. Aku mulai mengisak tangis. Rasa takut langsung menyergap di dada. Refleks kurmas perut yang masih rata ini. Kenapa bisa jadi serumit ini? Kak Sabiru hanya sekali membobol kehormatanku, tapi kenapa langsung membuahkan hasil? Tidak hanya aku, Kamila pun terseduh sedih. Bahkan sesenggukannya terdengar jelas. Sikapmu akhir-akhir ini aneh. Sering melamun sendiri. Sejauh itukah hubunganmu dengan Zain? Apakah ayah dulu tidak pernah mengajarimu ilmu agama? Kamila bertutur di sela seduh sedanya. Aku yang tengah menunduk sedih, seketika mendongak. Menatap wajah kakak tersayang. Kenapa dia malah membawa nama Zain dan ayah? Mereka tidak ada sangkut pautnya. Aku tidak hamil. Hubunganku dengan Zain sehat. Kami tidak pernah berbuat hal yang aneh-aneh, bantahku yakin. Lalu siapa yang menghamilimu? Kamila menatapku lekat. Kak Sabiru, pelakunya Kamila. Tentu saja itu hanya terucap di hati. Bibirku keluh untuk mengungkapkannya. Tatapan iba dari Kamila tak mampu kubalas. Sehingga aku hanya bisa buang muka. Aku akan menghubungi Zain untuk mengabarkan keadaanmu. Lanjut Kamila, sembari meraih ponselku yang tergeletak di meja. Jangan, larangku keras. Namun, Kamila tak mengindahkan perintahku. Dia tetap saja mengusap layar tipis itu. Kesal dengan kelakuan Kamila, kurebut ponsel kepunyaan. Zain harus tahu, lah. Kamila terus saja menjauhkan ponsel dari jangkauanku. Bukan Zain pelakunya, Mil. Kembalikan HP itu. Gertakku marah. Mata Kamila terbelalak mendengar pengakuan jujurku. Wanita itu menurunkan tangannya yang terangkat ke atas. Lalu siapa ayah dari bayimu? Tanyanya dengan ekspresi tegang. Aku yang tersadar telah kelepasan bicara menghembuskan napas kasar. Aku. Siapa Nabila? Kamila mengguncang bahuku. Namun, aku tetap setia mengunci mulut ini rapat-rapat. Membuat Kamila menjadi gregetan jadinya. Dia terus saja mengguncang kedua bahuku. Hentikan perdebatan ini. Aku dan Kamila menoleh ke pintu bersamaan. Tampak ibu berdiri sembari berpegangan pada daun pintu dengan mata yang berkaca-kaca. Roman wajahnya terpancar kepedihan yang mendalam. Wanita itu mengelus dadanya beberapa kali sebelum akhirnya menghampiri kami. Matanya sama sembabnya seperti mata Kamila. Pasti dia juga telah lama menangis. Melihat itu, hatiku semakin teriris sedih. Bila, ibu memanggil lirih. Wanita itu meraih kepalaku untuk dibenamkan ke bahunya, lalu mengusap lembut rambut.
sedang Kamila mendudukkan diri di kursi kecil depan meja rias. Jujur ibu kecewa, tapi ibu tidak mau marah padamu. Ibu hanya ingin tahu siapa ayah dari janinmu, tuturnya pelan. Aku mendongak untuk memandang ibu. Saatnya berterus terang, dan semoga saja kedua orang tersayangku ini kuat mendengar penjelasan ini. Untuk mengumpulkan keberanian, ku hela napas, lalu menghembuskan perlahan. Baiklah, aku akan bercerita. Setelah 1 menit memejamkan mata, kisah itu kumulai dari rasa kebosanan, akibat ditinggal di rumah sendiri. Merasa kesal, karena ibu dan Kamila tidak lekas pulang. Walau sudah melakukan panggilan video dengan Zain, entah mengapa hati terasa tidak enak. Keterkejutan dengan kepulangan Kak Sabiru dalam keadaan mabuk pun kukisahkan. Tak lupa rasa penyesalan atas segala kebodohan, karena tidak meminta teman Kak Sabiru yang membimbing lelaki itu, sampai ke kamar juga kusampaikan. Aku pikir, Kak Sabir orang yang alim, Bu. Ternyata dia seorang yang bejat. Umpatku getir, sembari menggigit bibir bawah kuat. Maksud kamu apa, Bila? Cecar Kamila seolah tidak terima suaminya diumpat olehku. Dia beranjak duduk di sebelahku. Suamimu, Mila, sahutku balas menatapnya. Suamimu yang menanamkan benih di rahim ini, lanjutku penuh penekanan. Tubuh Kamila dan ibu membeku mendengar pengakuan jujurku. Ibu yang terlihat sesak napas, mengusap-usap dadanya. Sedangkan Kamila, bibirnya tampak sedikit terbuka, tetapi tidak terdengar suara. Tiba-tiba saja dia tertawa sumbang. Bercandamu sungguh tidak lucu, Bila. Suami tercintamu yang telah merenggut kesucianku, Mila, tandasku. Gak mungkin, bantah Kamila dengan menggeleng-geleng tidak percaya. Mas Sabir tidak mungkin serendah itu. Kamila bangkit berdiri dengan air mata yang membanjiri kedua pipi. Kak Sabir setengah mabuk, Mila. Dia yang tega merusak kehormatanku. Walau saat memperkosa, dia memanggil namamu. Mungkin karena tak kuasa menahan kepedihan, Kamila berlari menuju kamar pribadinya. Sementara ibu masih saja tampak syok. Dia terbisu tanpa sepatah kata. Hanya air matanya yang terus melelah. Setengah jam kemudian, Kamila kembali datang menyambangi kamarku. Dia yang masih tak percaya dengan pengakuan jujurku, mengajak untuk cek kandungan. Tadinya aku menolak, karena melihat kondisi ibu yang terlihat menyedihkan. Namun, saat ibu bilang, lalu dia baik-baik saja, dan menyuruh agar permintaan Kamila dipenuhi, aku menurut. Aku dan Kamila pergi ke klinik terdekat dengan menaiki taksi pesanan. Walau tampak begitu dingin, tapi aku dapat merasakan perhatiannya padaku. Bahkan Kamila ikut menemaniku berkonsultasi dengan dokter. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, akhirnya kami mendapat informasi bahwa usia kandunganku sudah menginjak minggu ke-5. Perangai Kamila yang dingin berubah sedikit sinis, membuat aku merasa perih. Kakak tersayang itu berlalu saja begitu turun dari taksi. Dia sama sekali tidak memedulikanku. Aku tahu, dia pasti terluka. Kamila. Aku mendekati dia yang akan membuka pintu kamarnya. Berapa kali kalian melakukannya? Cecar Kamila dengan mata yang nanar. Kamila jeritku marah. Sungguh tak percaya, dia tega melontarkan pertanyaan sekeji itu. Di mana saja kalian melakukannya? Di kamarku kah? Kamarmu? Atau hotel? Kamila semakin sinis bertanya. Sementara derai tangisnya juga tak kunjung surut. Kamila ibu yang baru keluar dari kamarnya ikut berteriak. Wanita itu menghampiri kami. Dia mengkhianati aku, Bu, adu Kamila, sembari menunjuk wajahku. Lalu segera masuk kamar dan menguncinya rapat. Aku menggeleng-geleng lemah dan kembali terisak. Aku tidak mengkhianati Kamila, Bu, Kak Sabir yang memperkosaku. Ibu percaya padaku. Wanita terkasih itu menangguk lemah, lantas memeluk dan mengusap rambutku lembut. Menyuruh agar aku tenang.
Kembali aku menumpahkan air mata di bahu ibu. Seharian aku mengurung diri di kamar, menangis dan meratapi nasib. Seandainya aku tidak tinggal di sini, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Tapi, bukankah kita tidak boleh berandai-andai karena sama saja tidak menyalahkan takdir Tuhan? Lalu sekarang apa yang harus diperbuat? Tak mungkin kubuang janin ini. Itu sungguh berdosa, tapi kehadirannya dalam hidup pun tak kuinginkan. Zain, apakah Zain menerima anak ini? Seperti punya ikatan yang begitu kuat. Ada panggilan suara dari Zain. Kuabaikan. Beberapa kali tak diangkat, Zain mengirim pesan. Tak kubaca pula. Aku belum berani bicara padanya. Sampai malam menyapa. Ibu hanya sekali menemuiku. Keadaannya sudah terlihat tegar. Wanita itu membawakan nampan berisi makan malam. Makanlah agar kamu kuat, suruh ibu sembari meletakkan nampan itu di meja kecil. Aku tidak lapar. Aku menyahut datar. Bayimu butuh asupan gizi. Berdosa bila kamu menelantarkannya. Ingat, dia makhluk yang suci, kamu harus merawatnya, titah ibu tenang. Telaten ibu menyuapkan sesendok nasi berkuah sop dan seiris potongan daging. Berulang kali ditolak, berkali pula ibu memaksa aku mengunyah makanan. Wanita itu menghentikan suapan saat dengan tegas kutepis pada suapan ketiga. Apalagi saat melihat aku menutup karena mual. Ibu memijat tengkuku. Wanita itu berlalu setelah mendengar aku berkata baik-baik saja. Beristirahatlah. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ibu akan berusaha mencari jalan keluar untuk masalahmu, janji ibu terdengar ragu. Selepas berkata demikian, ibu berlalu meninggalkanku yang masih terpikir dalam kesedihan tak berujung. Sampai larut malam, aku tidak dapat memejamkan mata. Jalan keluar, apa yang akan ibu berikan? Aku sendiri juga tidak bisa berpikir jauh. Otakku buntu. Mampukah ku besarkan bayi ini seorang diri tanpa campur Kak Sabiru sebagai ayah kandungannya? Tidak juga. Karena kasihan juga nasib anak ini kelak, kalau ia tidak akan punya status. Aku mendesak gelisah. Keesokan harinya, ibu menyuruhku untuk sarapan bersama. Walaupun kutolak, tapi beliau bersikeras memerintah agar kami sarapan bersama. Aku yang sangat muak melihat tampang Kak Sabiru, memang sengaja menghindarkan diri berjumpa dengannya. Pun Kamila, aku pun belum sanggup menerima tuduhan cemburunya. Namun, permintaan ibu tidak bisa dibantah, maka mau tak mau aku turuti. Dibimbing ibu, aku berjalan pelan menuju meja makan. Ternyata di sana sudah menunggu Paman Hasan dan kakakku beserta suaminya. Paman Hasan melempar senyum hangat padaku, sedang Kamila melengos begitu kami bertemu pandang. Kak Sabiru sendiri hanya menatapku sekilas. Pria brengsek itu menunduk menekuri ubin lantai. Aku duduk bersisian dengan ibu dan tepat berhadapan dengan Kamila. Wanita itu masih tidak mau menatapku. Sementara Paman ada di ujung meja. Kamila memulai acara makan pagi dengan mengambilkan nasi untuk suaminya baru ke Paman. Ibu sendiri dengan sukarela mengambilkan sarapan untukku. Sarapan pagi itu terasa dingin mencekam. Tiada suara, hanya denting sendok saja terdengar beradu dengan piring. Baru setelah semua menyelesaikan makannya, ibu membuka pembicaraan. Tidak perlu bicara panjang lebar. Kalian semua tahu kan? Apa yang menimpa pada diri Bila? Tanya ibu pada kami. Matanya menatap kami satu persatu dan berhenti pada Kak Sabiru. Dan menurut Bila, kamulah ayah dari bayi yang sedang ia kandung. Benarkah, Sabir? Tanya ibu tenang, sambil terus menatap sang menantu kesayangan. Tak disangka, Kak Sabiru mengangguk mantap. Gentle sekali dia. Sayang kelakuannya bejat. Aku menghujat dalam hati. Tanpa diminta, Kak Sabiru menceritakan peristiwa malam terkutuk itu menurut versinya. Pria itu berungkali mengucap kata maaf.
dan menyesali perbuatannya. Namun, itu lekas membuatku memaafkannya. Enak saja. Dan, aku akan bertanggung jawab pada Nabila, ucap Kak Sabiru gagah. Aku menggelang cepat. Aku tidak sudi menikah denganmu. Tolakku segera dengan bangkit berdiri. Siapa juga yang mau menikahimu? Sudut mulut Kamila terangkat miring. Entah mengapa, wanita yang biasanya lembut itu, kali ini tampak menyebalkan. Ma maksudmu? Tanyaku bingung. Kamu rawat saja kandunganmu. Setelah lahir, berikanlah pada kami. Biar kami yang merawatnya. Kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tutur Kamila datar. Aku terdiam beberapa saat. Butuh waktu untuk mencerna omongan Kamila. Setelah berpikir matang, aku mengangguk. Baik, aku menyetujui usul itu. Wajah Kamila sedikit semeringah mendengar keputusanku. Kak Sabiru dan Paman pun menampakkan wajah yang sama. Hanya ibu yang masih bermuram durja. Tiba-tiba saja Kamila bangkit berdiri. Mulutnya seperti hendak memuntahkan sesuatu. Dia mengeluh sangat mual, lalu lekas berlalu menuju kamar mandi. Meninggalkan kami yang masih terheran dengan sikapnya. 10 menit kemudian, istri Sabiru itu kembali muncul dengan wajah yang berbinar cerah. Aku dan ibu yang tengah memberisi meja makan menatap heran padanya. Subhanallah walhamdulillah. Wanita itu mengucap syukur bahagia. Lalu terlihat dia bersujud menyentuh lantai. Itu membuat kami semua yang ada di meja makan semakin heran padanya. Mas Sabir, doa kita didengar Allah. Aku pikir telat haid ini sama seperti yang sudah-sudah. Makanya aku malas cek tes pak. Tapi ini hampir 1 bulan aku telat dan ternyata ini lain. Tutur Kamila dengan mata yang berkaca-kaca. Namun senyum harunya mereka. Aku hamil? Mas, kabar Kamila, seraya menyodorkan sebuah tes pack kepada suaminya. Kak Sabiru menerima tes pack itu. Senyumnya merekah bahagia, melihat tanda garis 2 pada alat itu. Ia lekas merengkuh tubuh ramping sang istri, sembari mengucap syukur. Melihat kebahagiaan pasutri itu, kembali kepedihan menyergap dada. Anak yang dikandung Kamila sangat diinginkan. Sedang anak ini, aku justru membenci kehadirannya. Kuat ku remas perut rata ini, sembari menahan air mata yang mulai menggenang. Part ke-7.